Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Gimana kabar hari ini? Tentunya hanya bersama Yesus. Kita punya kabar yang begitu baik. Amin. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita begitu baik. Dan bahkan Dia sangat baik. Pengorbanannya Dia di atas kayu salib sudah sempurna. Dan bahkan karyanya yang terbesar dalam setiap hidup kita adalah karya di kayu salib. Dan bahkan Dia telah mati dan bangkit. Dan kita pada kesempatan hari ini adalah memperingati Tuhan telah hidup, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan atas setiap kami. Pada kesempatan hari yang indah dan bahkan Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau telah disalibkan, mati, bahkan Engkau telah bangkit pada hari ini, membuktikan bahwa Engkau hidup, membuktikan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, yang senantiasa dalam setiap hidup kami. Oh, rapat takara lama syukur. Mari Bapak Saudara, persiapkan hati kita untuk menyembah lebih lagi. Kasih-Mu Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan,
Kami merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di rumah-rumah, baik kami yang beribadah saat ini Tuhan. Hanya lawatan-Mu yang kami rindukan. Karya-Mu yang terbesar. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memulihkan kami. Mari Bapak Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Inilah hari yang spesial Tuhan untuk kita datang, untuk kita menyembah, untuk kita bersyukur atas kebaikan, atas karyanya dalam setiap hidup kita. Kita bukan menjadi hamba lagi, tetapi kita sudah diangkat menjadi anak-Nya. Oh, rapatakara labaishkanalama. Mari Bapak Saudara, katakan ini lebih sungguh lagi dengan iman. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau berkorban bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkaulah harta kami yang berharga. Tiada satu yang Tuhan dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi katakan karya terbesar. Haleluya. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau, Bapa di atas segala raja dan Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup. Bahkan Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan telah berikan untuk kami memuji menyembah. Dan bahkan kesempatan ini kami tidak sia-siakan untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin, haleluya. Kita yakin bahwa pada saat ada kebangkitan, ada kuasa lawatan Tuhan terjadi atas setiap hidup kita. Kita akan diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Datang dan bertahta.
Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa lawatan Tuhan terjadi atas tempat ini, amin. Amin. Mari tepuk tangan, angkat tangan di atas. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari bersama-sama dengan saya. Ikuti tepuk tangan saya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Tangan-tangan ternyata kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan dengan iman, Great is our God. Yes Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Amin, amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, bersukacita karena kebangkitan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan apa yang telah kami bawa ini Tuhan. Sehingga Tuhan, persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang telah memberi dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan, Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu Yesus. anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Ku menyembah dalam kudus.
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya pada saat ini kita boleh bersama-sama datang berbakti dan beribadah kepada Tuhan.
Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu, dan ini waktunya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Firman-Mu adalah petunjuk jalan dalam hidup kami. Melalui kuasa firman yang akan kami dengar, kami boleh dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diarahkan, untuk kami boleh memiliki fokus hidup yang jelas seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita sedang memperingati hari kebangkitan Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, hidup di antara manusia, dan mengalami penderitaan manusia, dan mengalami kematian seperti manusia mati. Tetapi berbeda kematiannya bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia sedang menebus segala dosa-dosa manusia. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, pada hari ketiga dia bangkit, dia mengalahkan kematian, dia bangkit dari kematian, dan dia hidup. Dan dia menyatakan bahwa setiap apa yang dia katakan, dia ajarkan sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, semuanya satu persatu mulai digenapi. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menyatakan Kasih. Di dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Yesus, kita akan belajar bagaimana menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada beberapa murid yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan dalam hidup kita sekalian, di dalam mengiring Yesus. Pada waktu Yesus pelayanan, dia pergi ikut keliling melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Pada waktu Yesus diadili, bahkan sampai Yesus ada di kayu salib, wanita-wanita ini datang dan menyaksikan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Bahkan pada waktu Yesus mati, wanita-wanita ini begitu peduli dengan mayat daripada Yesus, sampai dia dikubur, bahkan ada di dalam kuburan. Wanita-wanita ini hatinya terus memperhatikan dan mempedulikan Yesus. Kita akan sama-sama belajar bagaimana wanita-wanita ini diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi hidup dari kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu pernyataan kasih dari para murid, yaitu para wanita ini, cukup menjadi bukti bahwa wanita-wanita ini begitu dekat dan begitu mengasihi Yesus. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Markus. Saya akan menyampaikan firman ini dari kitab Markus pasal 16, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Namun saya akan menyampaikan secara intinya tentang bukti atau 3 bukti pernyataan kasih yang diberikan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya yang dia nyatakan kepada Yesus. Mari kita melihat bukti yang pertama. Markus pasal 16 ayat 1, firman Tuhan berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saudaraku, pernyataan kasih yang pertama diwujudkan dengan memiliki kerinduan yang kuat untuk menyatakan kasihnya. Saudara, pada waktu itu suasana tentunya begitu mencekam dengan peristiwa pengadilan Yesus, penganiayaan Yesus, di mana Yesus diarak dan sampai ke bukit Golgota, mengalami penderitaan, siksaan, cacian, makian, hinaan, baik oleh ahli Taurat orang Farisi, para tua-tua Yahudi, bahkan serdadu-serdadu Romawi, mencambuknya, menyiksanya, menganyam semak duri dan rumput duri ditaruh di atas kepalanya, penderitaan demi penderitaan dialaminya. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana Yesus yang terus-menerus mengalami penderitaan itu sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib, dan kuburan Yesus dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi. Saudaraku, suasana yang mencekam
kemudian sistem yang dibangun oleh pemerintahan Romawi untuk menjaga kubur Yesus, di mana kubur Yesus juga disegel, dimeterai, dijaga oleh para serdadu-serdadu dari beberapa regu yang menjagai kubur Yesus. Maka tidak mengurangi kerinduan daripada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dan saya percaya mungkin ada wanita-wanita yang lain. Tidak mengurangi kerinduannya untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus. Wanita-wanita ini mengasihi Yesus pada waktu Yesus hidup, Yesus pelayanan, Yesus mati, bahkan Yesus ada di kuburan. Dia terus mau menyatakan kasihnya. Ini didorong dengan kehidupan yang memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena itu saudaraku, pernyataan kasih ini dibuktikan dengan memiliki kerinduan yang kuat untuk menyatakannya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka di dalam hati kita ada kerinduan yang kuat, kerinduan yang dalam untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Pada waktu itu Maria Magdalena dan teman-temannya menyatakan kasih dengan membeli rempah-rempah, dan dia berusaha untuk pergi ke kubur untuk menyatakan kasihnya kepada gurunya yang begitu berjasa dalam hidupnya, yang begitu bersejarah dalam hidupnya untuk memulihkan hidupnya yang rusak dan membaharuinya. Karena itu pengalaman pribadi dengan Yesus ini mendorong untuk memiliki kasih yang besar, untuk menyatakannya dalam segala keadaan. Kalau kita mencintai seorang pemimpin, pemimpinnya hebat, pemimpinnya luar biasa, saudaraku, itu wajar. Tetapi wanita-wanita ini menyaksikan kehebatan Yesus, tetapi juga menyaksikan penderitaan Yesus, menyaksikan pengorbanan Yesus, juga menyaksikan kematian Yesus dan penguburannya. Bagaimana dengan berbagai cara pemerintah dan ahli agama melarang untuk para pengikutnya bisa percaya lagi, melarang, menghentikan, membekukan imannya kepada Yesus. Tetapi kasihnya kepada Yesus tidak bisa dilarang dan tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Saya percaya inilah bukti pertama bahwa wanita-wanita ini memiliki kasih yang dalam kepada Yesus. Bukti yang kedua, pernyataan kasih dari wanita-wanita ini dikatakan di dalam ayat yang kedua, saudaraku, Markus pasal 16 ayat yang kedua. Wanita-wanita ini mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Ayatnya berkata, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara perhatikan, kalimat ini menandakan bahwa mereka begitu sungguh-sungguh berusaha untuk menyatakan kasihnya. Bukan hanya kerinduan di hati, tetapi mereka sungguh-sungguh berusaha untuk menyatakan kasihnya dengan cara apa? Kalau kemarinnya dia sudah membeli rempah-rempah, dia berusaha meminyaki mayat Yesus, maka langkah yang kedua dia berusaha sungguh-sungguh pergi pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi mereka semuanya berusaha pergi ke kubur Yesus. Saudaraku ini kasih Tuhan, banyak murid yang lain, yang pria, saudaraku, mereka masih larut ke dalam keputusasaan, ke dalam duka cita yang mendalam. Mereka sedang menata kembali arah hidupnya. Tetapi wanita ini berbeda, saudaraku. Wanita ini tidak peduli bagaimana ke depan hidupnya seperti apa. Dia punya sebuah keyakinan, pernyataan kasih kepada Yesus adalah satu-satunya hal yang dapat mengubah hidupnya dan mengubah masa depannya. Karena masa lalu yang begitu kelam telah diubahkan oleh Yesus. Dan dia begitu percaya bahwa Yesus yang sudah berkata dia akan menderita, dia akan sengsara, dia akan mati, dia akan dikubur, dan dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Karena itu dia rindu sekali menyatakan kasihnya. Barangkali dia berpikir sebelum dia bangkit aku berusaha menyatakan kasih dengan
meminyaki terlebih dahulu untuk mayat Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita punya kasih yang dalam terhadap Tuhan, akan ada upaya sungguh-sungguh yang kita kerjakan, kita lakukan. Bukan hanya kerinduan, tetapi tindakan nyata bahwa kasih kita kepada Tuhan itu benar-benar diwujud nyatakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang mengaku dan merasa mengasihi Tuhan? Apakah engkau hanya mengasihi Tuhan dengan kata-kata, dengan sikap hati yang rindu, tetapi saudara mungkin tidak mau melangkah? Kita belum menderita aniaya sehebat Yesus, sehebat Rasul Paulus, sehebat Petrus. Kita hanya terhalang oleh kesibukan, kesulitan, masalah, persoalan yang kita hadapi, itu pun belum mencucurkan darah. Itu aja sudah menjadi banyak alasan kita untuk kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Maria dan teman-temannya untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus, dia sudah berhitung ada kemungkinan nanti akan berhadapan dengan serdadu-serdadu, ahli-ahli Taurat, imam-imam, ada kemungkinan dia akan dilarang, akan dihalau. Dia juga berhadapan dengan batu besar yang menutupi pintu kubur. Saudaraku, tetapi tantangan-tantangan itu tidak menyurutkan semangatnya dan usahanya untuk berjumpa dengan Yesus di dalam kuburan. Saya percaya kesungguhan inilah yang dihargai oleh Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, pada waktu kita mengaku diri kita mengasihi Tuhan, pertanyaannya apakah yang sudah kita lakukan? Apakah saudara juga memiliki kerinduan yang dalam untuk menyatakan kasih? Apakah saudara juga punya usaha, tindakan nyata dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan kasih kepada Yesus Kristus? Saudara, kita melihat di poin yang ketiga, bukti bahwa wanita-wanita ini mengasihi Yesus. Dikatakan di dalam Markus pasal 16 ayat 3-4, wanita-wanita ini tetap maju meski tantangannya besar. Coba kita perhatikan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudaraku, tetap maju meskipun tantangannya besar. Tetap maju meskipun persoalannya besar. Ciri seperti ini atau bukti seperti ini adalah bukti bahwa Maria dan teman-temannya memiliki kasih yang begitu besar kepada gurunya. Yesus berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata saudaraku, pernyataan firman Allah tentang kasih Allah yang begitu besar, ini sudah menjadi pengalaman pribadi Maria Magdalena dan teman-temannya. Sehingga kasih yang besar ini juga ada di dalam hidup mereka, ada di dalam hati mereka. Karena besarnya kasih Allah yang sudah diterima dan dialami, maka kemampuan untuk mengasihi Yesus, mengasihi gurunya ini, dia dapatkan. Karena itu dia pun begitu besar mengasihi gurunya, begitu luar biasa mengasihi gurunya. Karena itu pernyataan atau bukti yang ketiga bahwa Maria dan rombongannya ini mengasihi Yesus, menyatakan kasihnya kepada Yesus, tetap berusaha meskipun tantangannya besar, meskipun persoalannya besar. Dia tidak takut, tidak gentar dengan batu besar yang menutupi kubur Yesus, dengan batu yang memang sangat besar dan secara manusia mungkin Maria Magdalena tidak kuat untuk mengangkatnya. Tetapi kasih mendorong dia, kasih membuat dia pantang menyerah, kasih membuat dia semakin sungguh-sungguh ingin membuktikan kasihnya kepada Yesus. Dan yang luar biasa apa yang terjadi, saudaraku? Setelah mereka sampai ke depan pintu kubur, ternyata batu yang memang sangat besar itu sudah ada yang menggulingkannya. Kita melihat bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat.
terjadi mujizat yang luar biasa. Terjadinya kuasa Allah yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak terpikirkan oleh Maria dan teman-temannya. Tetapi begitu sampai di depan pintu kubur, saudaraku, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan kelihatanlah pintu lubang kubur itu sudah terbuka. Saudara yang kasih Tuhan, kadang tantangan, masalah dan persoalan yang dihadapi oleh kita akan tampak sangat besar. Bagi kita mungkin itu menjadi sesuatu yang mustahil yang dapat kita hadapi. Tetapi dorongan kasih kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan untuk melakukan pernyataan kasih dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan tidak takut dengan masalah dan persoalan. Disitulah saudaraku kita melihat mujizat dibuktikan, mujizat dinyatakan. Saya percaya kalau kubur Yesus bisa terbuka dengan cara mujizat, maka ada begitu banyak persoalan yang sedang menghantui kita, menghantui keluarga kita, menghantui ekonomi kita. Saudara, dengan kasih Tuhan yang ada pada kita dan kita nyatakan kembali kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita, keseriusan kita, kerinduan kita, tindakan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat. Dan pada waktu kita terus melangkah dengan tidak takut, tidak khawatir, di sana ketaatan, kesungguhan, keseriusan mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa, mendatangkan anugerah yang luar biasa. Betapa senangnya Maria dan teman-temannya begitu melihat kubur terbuka. Apa hasilnya saudaraku? Kita melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara perhatikan, pada waktu Maria dan teman-temannya berusaha keras dengan tidak takut menghadapi tantangan yang besar, maka mujizat terjadi. Yang pertama, batu digulingkan. Pada waktu mereka masuk ke dalam kubur, ternyata malaikat Tuhan ada di sana, dan malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan memberitahu peristiwa yang sedang terjadi bagi mereka. Saudaraku, ini berita yang mungkin sangat mengejutkan, mengharukan, mungkin menegangkan, mencengangkan, membuat mereka haru, sukacita, tetapi juga takut. Saudaraku, dikatakan kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah mendahului kamu pergi ke Galilea. Ayo sekarang kamu pergi, beritakan bahwa Yesus yang dahulu dianiaya, mati, dikubur, sekarang Yesus sudah bangkit. Sekarang Yesus sudah bangkit, mengalahkan penderitaan, mengalahkan kematian. Dan saya percaya, saudara, wanita-wanita itu begitu terpesona dan terkagum-kagum mendengar berita kebangkitan Yesus. Dan dengan singkat, mereka lari dari kubur dan mereka menceritakan berita yang kudus, berita yang tidak terbinasakan oleh apapun. Dan mereka pergi menjumpai Petrus dan menjumpai murid-murid yang lain. Mereka memberitahukan bahwa Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus bangkit dari antara orang mati.
Tentunya ini sebuah berita yang menggemparkan bukan hanya para murid, tapi masyarakat dan seluruh tokoh agama, seluruh wilayah Yerusalem, Israel, semuanya gempar dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya percaya sampai hari ini, kalau kuasa kebangkitan itu diberitakan, ada begitu banyak kuasa-kuasa jahat gemetar karena dia harus menghadapi otoritas yang mengalahkan kematian, yaitu Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita boleh menyaksikan bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang pernah menderita, pernah dianiaya, pernah dicambuk, pernah diberi mahkota duri, pernah mengalami kematian. Tetapi dari kematian itu, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit, mengalahkan penderitaan, mengalahkan semua masalah dan persoalan, mengalahkan kematian. Karena itu di dalamnya semua tantangan, semua persoalan, semua sakit penyakit, semua masalah yang dihadapi manusia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Dia rindu anak-anaknya semua mengalami kuasa kebangkitannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam kuasa kebangkitan Yesus, saudara punya pengharapan. Saudara mungkin yang sudah lemah, sudah letih, sudah lesu, sudah berbeban berat, ayo kita datang, kita bawa hidup kita. Kita taruh pengharapan hidup kita kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia punya telinga bisa mendengar, dia punya mulut dia bisa berkata-kata, dia punya kaki dia bisa berjalan, dia punya tangan bisa terulur, menolong, membela, menopang, memberikan kepada kita pengharapan yang baru dan kekuatan. Dan mujizat demi mujizat dapat Dia berikan dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, kita akan membaca satu ayat lagi di dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai ayat 16. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan, dampak dari kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya. Maka satu kesimpulan yang Yesus berikan kepada para muridnya, di samping mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kuburnya kosong, malaikat menyampaikan tentang kebangkitannya, dan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. Maka ada sebuah amanat, sebuah perintah yang sangat penting yang diberikan oleh Yesus kepada kita sekalian, kepada para muridnya pada waktu itu. Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, beritakan Injil, siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Saudaraku, karena itu berita kebangkitan Yesus sekaligus sebagai berita perintah untuk pergi dan melayani. Di sana banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam dosa. Mereka hidup tanpa pengharapan, tanpa kepastian, tanpa keyakinan yang pasti bahwa mereka akan masuk sorga. Mereka belum punya kepastian untuk masuk sorga atau neraka. Mereka hanya berupaya mudah-mudahan bisa diampuni dosanya, mudah-mudahan bisa diterima amal kebaikannya. Tetapi saudaraku, di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita dihapuskan, kesalahan kita dihapuskan, dan nama kita dicantumkan dalam buku kehidupan. Kapan saja kita mati, kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita bisa diselamatkan, kita bisa disempatkan di rumah Bapa, yaitu masuk di dalam sorga yang mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur, kita berterima kasih di dalam menerima berita kebangkitan Yesus. Maka berarti Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan, punya kekuatan, punya dasar yang kuat untuk meraih hidup yang baik di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, di mana kuat kuasanya telah berkarya dalam hidup kita sekalian. Saya yakin bahwa dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan memperingati kita menjadi sebuah pribadi yang selalu sadar
aku ada karena Tuhan, aku hidup karena Tuhan, aku bekerja, aku diberkati karena Tuhan. Tuhanlah yang telah berkorban bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, Ibu Bapak-bapak di rumah bisa melayani anggota keluarganya. Ayo kita berdoa minta agar pengampunan Tuhan turun dalam hidup kita, kita layak bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti di tangan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, ralaraba syadaralaraba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang luar biasa. Kami telah belajar tentang pernyataan kasih dari wanita-wanita sederhana, wanita-wanita yang takut akan Allah, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Wanita-wanita ini memiliki kerinduan yang dalam, mau berusaha keras, sungguh-sungguh, meskipun tantangannya besar, tetap maju, tidak mundur. Dalam nama Yesus, hal yang sama Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami semua pribadi-pribadi yang percaya dan mengasihi Tuhan. Karena itu atasnya berkat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Persekutuan melalui anggur, melalui roti, sebagai lambang darah dan tubuh-Mu. Tuhan terus Engkau berikan kepada kami, agar kami semakin mengenang, semakin mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, kematian-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, kebangkitan-Mu untuk mengubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang berbeban berat, yang menghadapi masalah ekonomi, masalah keluarga. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk mereka semua. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu, buka hati-Mu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan akan berdoa agar Bapak Ibu Saudara diberkati, dipulihkan, dikuatkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Sorgawi, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami, diberkati hidup mereka, keluarga mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, atasnya berkat Tuhan turun. Kelemahan, sakit, penyakit ditolak, dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, Engkau terima mujizat, Engkau terima kesembuhan. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau, memulihkan hidupmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, engkau memiliki kuasa kebangkitan. Hidupmu jadi baru, yang lama sudah berlalu. Hidup yang penuh dengan dosa, kutuk, dan hukuman sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Sekarang engkau memiliki kuasa kebangkitan. Dan di dalam engkau sekarang ada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan diraih di dalam hidupmu. Keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan menyertai seluruh aktivitas hidup kami, keluarga kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat.
Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.